Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaga. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, itu hanyalah kebetulan semata, tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu turun hujan rintik halus yang membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan desa di pinggiran kota itu diselimuti kabut tipis. Lampu-lampu rumah terlihat remang di kejauhan, seperti titik-titik cahaya yang melayang di dalam gelap. Danang, seorang sopir ambulans yang sudah terbiasa menghadapi malam dan berbagai kejadian tak masuk akal, baru saja selesai mengantar pasien dari rumah sakit ke rumahnya. Baru saja ia hendak beristirahat sebentar di pos, ponselnya berdering memberi kabar adanya panggilan baru. Ada jenazah perempuan muda yang harus diantar dari puskesmas desa menuju rumah keluarganya. Dengan nafas sedikit berat karena kelelahan, Danang menerima tugas itu tanpa protes. Ia memang sudah terbiasa bekerja sampai larut malam, terkadang sampai pagi. Ia menyalakan mesin ambulans, menatap kaca depan yang berembun sedikit karena udara dingin, kemudian melajukan mobil menuju puskesmas. Perjalanan sekitar 15 menit itu terasa lebih panjang dari biasanya karena hujan membuat pandangan banyak terhalang. Sesampainya di puskesmas, ia melihat dua petugas sudah menunggu sambil memayungi peti kayu sederhana yang telah tertutup kain putih. Wajah mereka terlihat lelah, namun tetap sopan ketika Danang turun dan membantu membuka pintu belakang ambulans. "Mas Danang, ini jenazah perempuan usia 23 tahun. Meninggal kecelakaan, motornya masuk jurang kecil tadi sore," ujar salah satu petugas sambil menurunkan peti perlahan. Danang hanya mengangguk dan membantu menaikkan peti ke dalam ambulans. Ketika peti diletakkan dan diikat agar tidak bergeser selama perjalanan, seorang perempuan yang terlihat pucat berdiri mendekat. Perempuan itu ternyata adik dari almarhumah. Wajahnya sembab, matanya merah dan tangannya gemetar saat memegang tas kecil yang ia bawa. Ia meminta ikut di belakang sampai perbatasan desa sebelum ia turun dan pulang dengan ojek. Selama beberapa menit pertama perjalanan, suasana di dalam ambulans sangat hening. Hanya terdengar suara hujan yang semakin rapat memukul atap mobil. Kadang terdengar suara petir jauh di kejauhan, lalu kesenyapan kembali menelan mereka bertiga. Danang di depan, sang adik duduk gelisah di kursi belakang, dan jenazah yang terbujur kaku di dalam peti. Ketika hampir sampai di perbatasan desa, mendadak sang adik berbicara dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti berbisik. "Mas, kalau nanti dengar suara aneh atau suara apapun, jangan kaget ya. Kakak saya memang agak sensitif dari dulu." Danang sempat melirik melalui kaca kecil penghubung kursi depan dan belakang, sedikit bingung. "Maksudnya bagaimana, Mbak? Suara seperti apa?" Sang adik tidak menjawab langsung. Ia hanya menunduk dan menahan tangis sambil berkata pendek, "Ya, pokoknya kalau ada apa-apa, abaikan saja. Tolong antar sampai rumah, itu saja." Ucapan itu menambah suasana jadi lebih aneh. Namun Danang tidak menanyakan apapun lagi. Ia sadar duka membuat orang sering berbicara hal-hal yang tidak sepenuhnya jelas. Sesampainya di perbatasan desa, sang adik turun. Sebelum menutup pintu ambulans, ia sempat menatap peti kakaknya lalu menatap Danang dengan wajah takut. "Mas, mohon maaf ya. Hati-hati. Kakak saya kadang belum mau pergi kalau dia merasa kematiannya tidak wajar." Danang merinding halus, namun ia tetap mengangguk sopan, menutup pintu lalu melanjutkan perjalanan sendirian. Hujan semakin deras membuat wiper bergerak cepat. Jalanan mulai sepi karena sudah lewat tengah malam. Danang menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit setelah ia berjalan, sesuatu yang tidak pernah ia kira mulai terjadi. Awalnya terdengar suara kecil, sangat samar. Suara seperti kayu yang digesek. Danang berhenti mengerjapkan mata, mencoba memastikan apakah suara itu berasal dari peti atau dari jalanan yang basah. Namun suara itu muncul lagi, sedikit lebih jelas. Tuk, tuk, tuk. Ketukan pelan, seperti seseorang yang mencoba meminta perhatian. Danang mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri.
Mungkin kayunya memuai karena cuaca dingin, gumamnya Lerih. Meski suaranya bergetar, ia berusaha tetap rasional. Namun suara selanjutnya membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Di antara suara hujan dan mesin ambulans, terdengar sesuatu yang jelas, bukan suara kayu, bukan suara gesekan, bukan suara angin, melainkan suara manusia. Pelan, serak, seperti tenggorokan yang kering. Buka, buka. Danang menyenggeram setir lebih kuat. Nafasnya memburu, tenggorokannya terasa kering. Ia menelan ludah, berharap itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun suara itu muncul lagi. Mas, buka. Kali ini lebih jelas, seolah berada hanya beberapa langkah dari kursi depan. Seluruh tubuh Danang merinding hebat. Ia tidak berani menoleh. Ia menatap lurus ke depan, memaksa dirinya fokus pada jalan yang licin. Ini pasti halusinasi. Pasti karena capek, katanya berusaha meyakinkan diri, tapi hatinya menolak percaya. Hujan tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak meredah, tetapi berhenti total. Seolah malam pun ingin mendengar suara yang datang dari peti itu. Danang mulai sesak nafas karena tegang. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, tidak ada apapun selain suara mesin ambulans dan detak jantungnya sendiri yang menggema di telinganya. Kemudian, dari kaca spion samping, Danang melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ada helaian rambut panjang jatuh dari sisi peti. Rambut itu hitam pekat, sangat panjang, nyaris menyentuh lantai. Awalnya ia mengira itu hanyalah kain atau tali yang tersangkut. Namun rambut itu bergerak pelan, bergeser seolah tertiup angin, padahal di dalam ambulans tidak ada angin sama sekali. Rambut itu seperti menjulur perlahan ke sisi pintu belakang, seperti mencari celah untuk keluar. Danang terlonjak panik dan secara refleks membanting setir sedikit ke samping. Ambulans bergoyang. Ia langsung meluruskan kembali kemudi sambil berdoa dalam hati. Pikirannya bercampur antara ketakutan dan rasa tidak percaya. Astaga, tidak mungkin. Tadi adanya bilang apa? Sensitif. Maksudnya apa? Apa benar kakaknya belum pergi? Ketika ia mencoba kembali tenang, suara ketukan muncul lagi. Kali ini lebih keras. Tuk, tuk, tuk. Disusul suara lain yang membuat tubuh Danang serasa membeku. Mas, saya dingin. Suara itu terdengar tepat di belakang kursinya. Danang tidak bergerak, tidak berani. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Tubuhnya terasa benar-benar kaku, seperti ditahan oleh ketakutan yang menanjap dalam. Mas, tolong. Suara itu menangis, serak, seperti seseorang yang memohon pertolongan dari balik kegelapan. Namun yang paling membuat Danang ingin pingsan adalah ketika suara itu berubah menjadi bisikan sangat dekat, seperti ada seseorang yang menempelkan mulutnya ke telinganya. Mas, tolong buka. Padahal peti itu belum terbuka sama sekali. Hujan yang berhenti mendadak membuat suasana semakin ganjil. Tidak ada cahaya dari luar, hanya temaram lampu jalan sesekali melewati jendela ambulans. Danang akhirnya menoleh sedikit ke kaca kecil belakang, meski hatinya menolak untuk melihat. Di kaca itu, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Ada bayangan wajah perempuan berambut sangat panjang menunduk di sebelah peti. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya, yang terlihat hanya mata hitam pekat yang sedang menatap ke arah Danang. Danang tersentak, menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Wiper bergerak lambat karena tidak ada hujan lagi, menciptakan suara gesekan yang justru menambah kengerian malam itu. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir di pelipis dari jantungnya seperti hendak meloncat dari dadanya. Dan di tengah rasa takutnya yang memuncak, suara itu kembali terdengar. Mas, saya belum mati. Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam peti, namun juga sekaligus dari kursi belakang, seperti dua suara yang berbicara bersamaan dari dua arah berbeda. Danang tidak tahu harus melakukan apa. Yang ia tahu, malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Itu adalah awal teror yang membuatnya tersesat ke tempat yang tidak pernah ada di peta manapun.
Danang menginjak pedal gas perlahan, mencoba menjauh dari suara-suara aneh yang kini memenuhi bagian belakang ambulans. Namun setiap kali ia menambah kecepatan, suara itu seperti ikut mendekat. Suara ketukan, suara bisikan, bahkan kadang terdengar seperti tangan yang menggerayangi dinding peti dari dalam. Tubuhnya dipenuhi rasa takut yang menusuk sampai ke tulang. Napasnya pendek dan terputus-putus, tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk fokus. Jalanan mulai berubah, semakin sepi dan semakin gelap. Lampu-lampu rumah penduduk sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada motor atau mobil lain yang lewat, seakan dunia luar menghindar dari rute yang sedang ia tempuh. Padahal ia yakin betul bahwa jalur yang ia lewati ini adalah jalan utama menuju ruah keluarga jenazah. Ia baru melewati sini kemarin siang dan semuanya normal. Tetapi malam ini terasa seperti tempat yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba GPS dari ponselnya berbunyi, memberi instruksi yang terdengar aneh. Belok kanan 30 meter lagi. Danang mengenyit. Ia tahu di depan tidak ada belokan ke kanan, yang ada hanya kebun bambu. Ia menatap ponselnya. Peta terlihat berputar-putar. Ikon ambulans bergerak sendiri, lalu peta menggelepar seperti layar glitch. Semuanya berwarna abu-abu lalu hitam. GPS mati. Lampu jalan juga mati bersamaan, seolah mematikan diri. Dan hanya detik setelah itu, suara tawa tipis terdengar dari bagian belakang. Tawa yang sangat pelan, seperti seseorang bersembunyi dan menertawakan ketakutan yang ia rasakan. Danang menggigit bibirnya, tangannya gemetar sampai setir ikut bergerak tidak stabil. Ia menoleh sedikit melalui kaca belakang. Peti itu terlihat utuh, tidak bergerak. Namun rambut yang tadi ia lihat menjuntai itu kini lebih panjang, seperti helaian rambut basah yang menempel di sisi peti dan melata ke lantai ambulans seperti ular hitam yang hidup. Danang spontan menarik napas keras membuat dadanya sakit. Ia memalingkan wajah, tidak ingin melihat lagi. Sejenak ia berpikir untuk berhenti dan melarikan diri keluar. Tetapi apa ia sanggup meninggalkan jenazah? Tidak mungkin. Ia punya tanggung jawab. Ia tidak tahu apa yang sedang menghantuinya, tapi ia tahu tugasnya belum selesai. Tenang Danang, ini cuma malam buruk, cuma halusinasi. Cuma kalimatnya sendiri terdengar seperti kebohongan. Belum sempat ia menyelesaikan pikirannya, terdengar suara keras dari bagian dalam peti. Duk! Suara itu cukup kuat membuat seluruh ambulans bergetar. Dana langsung terpaku, tidak ada salah dengar. Itu jelas suara hantaman, seakan seseorang dari dalam peti menghentakkan kaki atau tangan. Kemudian suara itu muncul lagi, kali ini bertubi-tubi. Duk, 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 seperti seseorang sedang mencoba memecahkan peti itu dari dalam. Danang membanting otomatis. Ambulans berhenti mendadak. Tubuhnya terdorong ke depan dan hampir menubruk dashboard. Napasnya terengah-engah. Ia menatap kaca spion. Jantungnya berdetak sangat keras sampai terasa sakit. Peti itu bergoyang. Sedikit saja, tapi bergoyang. Dan di saat itu juga terdengar suara menangis pelan dari dalamnya. Suara perempuan, pelan, lemah, namun terasa nyata sekali. Sakit, tolong, Mas. Danang menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah salah satu dari malam penuh tekanan yang terkadang memunculkan halusinasi. Tetapi peti yang bergoyang itu membantah pikirannya. Rambut yang terus bergerak itu membantah. Suara tangisan itu membantah semuanya. Ia mengumpulkan semua keberanian yang tersisa lalu menyalakan mesin ambulans kembali. Namun mesin hanya mengeluarkan suara pendek seperti tersedak. Cek, 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 dan tidak mau nyala. Ia mencoba lagi, cek, 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 tidak mau. Udara di dalam ambulans mendadak menurun suhunya. Napas Danang terlihat keluar sebagai uap tipis. Jendela kaca mulai berembun dan itu membuatnya semakin ngeri. Karena di embun itu muncul sesuatu. Ada bentuk telapak tangan kecil yang menempel dari bagian dalam kaca belakang. Namun yang membuat Danang ingin muntah ketakutan adalah telapak tangan itu tiba-tiba bergerak, menyeret diri perlahan ke kiri, lalu ke kanan, seperti seseorang di balik kaca yang sedang meraba-raba mencari jalan keluar. Danang membeku total. Tangan itu mulai menarik garis-garis pada kaca, membentuk pola. Dan saat pola itu terlihat jelas, Danang merasa tubuhnya seperti kehilangan darah. Itu adalah gambar wajah perempuan. Matanya besar hitam tanpa bola mata, mulutnya robek panjang, rambutnya berantakan. Gambar yang seolah memaksa dirinya untuk melihat, memaksa dirinya untuk sadar bahwa perempuan itu tidak sedang berbaring di dalam peti, tetapi sedang berdiri di balik kaca, memperhatikannya. Kali ini tawanya lebih jelas, lebih dekat, lebih menusuk. Danang menjerit kecil menekan tombol starter lagi dan lagi meski ia tahu hasilnya sama. Tetapi tiba-tiba, sesuatu terjadi.
Lampu ambulans menyala sendiri, sirene berkedip, sebentar lalu mati. Mesin mendadak hidup dengan suara keras seperti ada yang menendang dari bawah. Ambulans bergerak maju sendiri. Danang tidak menyentuh pedal gas, tidak menyentuh setir. Mobil itu bergerak perlahan masuk ke jalan kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Jalan itu gelap, dipenuhi akar pohon. Dahan-dahan besar mencuat seperti tangan raksasa mencoba meraih ambulans. Daun-daun basah berjatuhan menimpa kaca depan. No, tidak, berhenti. Danang mencoba menginjak rem, tetapi pedalnya sangat keras seolah terkunci. Ambulans terus melaju masuk ke dalam hutan gelap. Beberapa detik kemudian, lampu mobil menyorot papan kayu tua yang tertancap di pinggir jalan, hampir tumbang. Di papan itu tertulis dengan cat merah lusuh, "Dilarang masuk. Hutan tak bernama." Danang terbelalak. Ia belum pernah mendengar hutan ini, tidak di desanya, tidak di rute manapun. Ini bukan jalur menuju rumah almarhumah. Ini bukan jalur manapun. Ambulans berhenti tepat di depan papan itu, seolah menunggu sesuatu. Lalu dari belakang terdengar suara ketukan terakhir, satu kali. Lalu suara bisikan yang sangat halus, tepat di tengkuknya Danang. "Mas, saya sudah bangun." Danang tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berpikir. Dan sebelum ia sempat berdoa, suara itu menambahkan satu kalimat lagi, pelan, namun membuat jantungnya seperti dihimpit tangan besar. "Bukan hanya saya, dia juga ikut." Suasana di dalam ambulans merubah menjadi sangat sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tetapi sunyi yang seperti menyedot seluruh keberanian Danang dari tubuhnya. Udara dingin menusuk sampai tulang. Danang berusaha mengatur nafas, tapi setiap hembusan terasa seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kursinya. Pohon-pohon di sekitar hutan menjulang sangat tinggi. Batangnya besar, tua dan dipenuhi akar yang menjalar panjang ke tanah seperti ular tidur. Cahaya dari lampu ambulans hanya mampu menerangi jalan sempit itu beberapa meter saja. Di luar jendela, sesekali terlihat bayangan bergerak, padahal Danang yakin tidak ada angin. Daun-daun bergoyang seperti digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Danang masih memegang setir erat, walaupun mobilnya tidak bergerak. Tangan itu terasa membeku. Nafasnya berat dan tersengal-sengal. Ia merasa seperti sedang ditonton ratusan mata dari dalam kegelapan hutan. Lalu, sesuatu terjadi. Pintu belakang ambulans berbunyi klik kecil, seolah ada yang membuka kunci dari dalam. Danang menoleh sedikit dengan gerakan yang sangat lambat. Jantungnya berdentam lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan dilihatnya. Peti itu tampak utuh, tapi tutupnya sedikit terbuka. Tidak banyak, hanya celah kecil. Tapi celah itu cukup untuk membuat Danang ingin langsung menangis ketakutan. Dari celah itu keluar aroma aneh, seperti tanah basah bercampur wangi bunga kemboja yang terlalu kuat. Aroma khas dari kuburan. Kemudian, sesuatu yang kecil menjulur pelan dari celah itu. Bukan tangan, bukan rambut, tapi senyum. Senyum mengerikan yang muncul begitu saja ketika celah itu terbuka lebih lebar. Senyum itu bukan milik manusia, tidak mungkin. Bibirnya terlalu panjang, terlalu tipis, seperti terjahit tapi dipaksa membuka. Danang langsung memalingkan wajah ke depan, tidak berani lagi melihat. Nafasnya mulai tercekat. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Lembut, dingin, dan basah. Sentuhan itu membuat tubuhnya menegang seketika. "Mas." Suara itu tepat di telinganya. "Mas, jangan tinggalkan saya." Danang gemetar hebat. Suara itu bukan berasal dari peti. Suara itu berada sangat dekat. Ia mencoba menoleh perlahan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketika ia menoleh ke kiri, ada wajah perempuan yang menempel tepat di kaca jendela samping. Wajahnya pucat, matanya hitam besar, rambutnya menempel basah di pipi. Perempuan itu menatap ke dalam ambulans, persis seakan ingin masuk. Wajah itu bergerak mengikuti arah kepalanya saat Danang panik menoleh ke depan. Seolah apapun yang ia lakukan, perempuan itu tetap menatapnya. Lalu, perempuan itu tersenyum.
Senyum yang sama, seperti yang muncul dari celah peti. Danang hampir kehilangan akal sehat. Ia memicingkan mata kuat-kuat, berharap semua ini lenyap saat ia membuka mata. Namun sebelum ia sempat membuka mata, pintu ambulans bergetar kuat. Brak, brak, brak. Seperti ada yang menendar dari luar dan dalam sekaligus. Lampu ambulans berkedip cepat, dan suara sirena menyala sendiri walaupun tak ada yang menyentuh tombolnya. Suara itu melengking di tengah hutan, membuat suasana semakin gila. Pintu belakang tiba-tiba terbuka. Angin dingin menerpa, padahal seharusnya hutan ini tidak memiliki angin sama sekali. Danang melihat dari kaca spion tengah bahwa tutup peti kini terbuka penuh. Sesosok tubuh putih berdiri membungkuk, rambutnya menjuntai panjang menutupi wajahnya. Perempuan itu pelan mengangkat kepalanya, memperlihatkan bentuk wajah yang seharusnya tidak dimiliki manusia manapun. Wajah pucatnya penuh luka memar hitam kebiruan. Bibirnya sobek seperti diinjak roda, dan matanya kosong. Tapi ia tersenyum. Senyum panjang itu sama persis seperti gambar tangannya muncul di kaca tadi. "Mas, bantu saya!" Suaranya bergetar, tetapi bukan seperti suara orang kesakitan. Lebih seperti suara sesuatu yang mencoba meniru manusia. Danang memukul-mukul setir, berharap mobil bisa bergerak. "Tolong, Tuhan, tolong!" Tiba-tiba, perempuan itu menghilang dari belakang. Danang terdiam. Detik berikutnya, suara gesekan terdengar dari atap ambulans, seperti seseorang merangkak di atasnya. Skret, skret, skret. Danang menutup telinganya, mencoba tidak mendengar, namun suara itu semakin keras, semakin dekat, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Sunyi, dan dalam sunyi itu terdengar suara lain, suara nafas. Nafas seseorang tepat di atas kabinnya. Perlahan sesuatu muncul dari bagian atas kaca depan. Rambut panjang jatuh seperti air hitam menutupi setengah kaca. Rambut itu bergoyang seolah perempuan itu sedang menunduk menatap ke dalam. Danang mulai memanjatkan doa terbata-bata. Tubuhnya tidak bisa bergerak karena takut. Bahkan untuk berkedip pun ia merasa sulit. Rambut itu bergerak ke samping, seolah ada yang menariknya perlahan. Dan akhirnya wajah itu muncul. Wajah perempuan tadi memandangnya dari luar kaca dengan senyum mengerikan. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak menatap Danang. Mata itu menatap kursi penumpang di sebelahnya. Kursi yang sedari tadi kosong. Danang menoleh perlahan, jantungnya berhenti sesaat. Di kursi itu duduk seorang laki-laki tua, sangat pucat. Tubuhnya basah seperti habis keluar dari sungai. Bajunya compang-compeng, tangannya kurus dengan kuku panjang menghitam. Laki-laki itu menatap Danang tanpa berkedip. Dan suara itu, suara yang bukan milik perempuan dari peti, terdengar dari laki-laki tua. "Mas, antar kami pulang." Danang tersengal. "Kami? Siapa kami?" Laki-laki itu tersenyum memperlihatkan deretan gigi yang tidak utuh. "Kami, yang tidak pernah kau lihat. Kami yang ikut setiap ambulans malam lewat. Kami yang tidak pernah diantar sampai tujuan." Danang ingin berteriak tetapi suaranya terkunci. Tiba-tiba seluruh hutan dipenuhi suara tawa, suara tangisan, suara ketukan, suara langkah kaki, semuanya bersaut-sautan seperti ratusan makhluk berkumpul di sekeliling ambulans. Laki-laki itu mengangkat telunjuknya perlahan dan menunjuk ke arah peti yang terbuka di belakang. Kami menunggu giliran, tapi dia yang duluan bangun. Perempuan berambut panjang itu muncul lagi di belakangnya, kini berdiri tegak di tengah ambulans. Matanya menatap Danang penuh dendam. "Aku belum mati. Mas, tidak ada yang menolong aku waktu aku jatuh." Suara laki-laki itu menyahut. Suaranya berubah seperti gema dari banyak mulut sekaligus. "Kami tidak mau lagi tersesat. Sekarang giliranmu yang mengantar kami." Lampu ambulans tiba-tiba mati. Semua suara berhenti. Gelap total. Dan dalam gelap itu hanya satu suara yang terdengar. Suara mesin ambulans menyala sendiri. Mobil itu bergerak masuk lebih dalam ke hutan, tanpa arah, tanpa tujuan. Besok paginya, ambulans ditemukan oleh warga desa. Kosong. Berdiri sendirian di tengah jalan utama seperti tidak pernah pergi.
peti di dalamnya masih tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda perempuan itu, tidak ada tanda-tanda laki-laki tua itu, dan tidak ada tanda-tanda Danang. Tidak ada yang tahu kemana ia dibawa, dan sampai sekarang, warga mengatakan bahwa setiap malam tertentu masih terdengar suara sirena ambulans tersesat di dalam hutan dan suara seseorang memanggil pelan dari kejauhan. "Mas, antar saya pulang." Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.